Halo semuanya, kenalan yuk ke aku karakter untuk mewakili Lista. Teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kualitas kehidupan kerja atau quality of work life? Sini aku jelasin ya. Kualitas kehidupan kerja adalah konsep yang mengacu pada bagaimana karyawan merasakan dan memandang lingkungan kerjanya yang mencakup berbagai faktor seperti kondisi kerja, kesejahteraan, kepuasan, dan kesempatan untuk berkembang. Nah, teman-teman tahu nggak sih, menurut David A. Nadler dan Edward W. Lawler, memandang quality work life sebagai sebuah perhatian atau kepedulian terhadap dampak pekerjaan seseorang dan efektivitas organisasi yang digabungkan dengan sebuah upaya. Jadi dapat disimpulkan bahwa quality work life ini terkait dengan manajemen lembaga, khususnya bagaimana melibatkan pegawai dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan organisasi. Tapi, apa sih tujuan dari kualitas kehidupan kerja? Tujuan kualitas kehidupan kerja adalah menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua anggota organisasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan ekonomi perusahaan dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya ada 8 kategori utama dalam kualitas kehidupan kerja menurut Richard E. Walton. Yang pertama, kompensasi yang memadai dan wajar. Yang kedua, kondisi-kondisi yang aman dan sehat. Yang ketiga, kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan kapasitas yang sehat. Yang keempat, kesempatan untuk pertumbuhan dan jaminan yang berkesinambungan. Yang kelima, perasaan termasuk dalam satu kelompok. Yang keenam, hak-hak karyawan. Yang ketujuh, kerja dan ruang kerja keseluruhan. Dan yang terakhir adalah relevansi sosial kehidupan kerja. Nah, teman-teman, sekarang giliran aku sebagai karakter yang mewakili Naila akan menjelaskan tentang job enrichment dan job enlargement. Tolong disimak. Ya, job enrichment adalah proses memperkaya suatu pekerjaan, bukan dengan menambah beban, tetapi dengan memberikan makna yang lebih dalam melalui tanggung jawab, otonomi, tantangan, dan peluang pengembangan. Sedangkan job enlargement atau perluasan pekerjaan adalah proses memperluas isi pekerjaan seseorang dengan menambahkan lebih banyak tugas yang sejenis tanpa meningkatkan tanggung jawab atau kompleksitasnya. Tujuan job enlargement adalah untuk mengurangi kebosanan, menambah variasi tugas, meningkatkan efisiensi, dan memperluas pemahaman karyawan terhadap berbagai aspek pekerjaan. Lalu, apa bedanya job enrichment dan job enlargement nih? Nah, jadi begini, ya, job enrichment berarti memperdalam pekerjaan, memberikan tanggung jawab lebih, tantangan baru, dan peluang berkembang. Contohnya, seorang staf tidak hanya memasukkan data, tapi juga menganalisis hasil dan menyusun laporan rekomendasi. Keduanya punya manfaat tersendiri dan bisa digunakan bersamaan untuk meningkatkan pengalaman kerja karyawan. Desain pekerjaan yang baik bukan hanya soal jumlah tugas, tapi juga makna dan tantangan di dalamnya. Yeay, akhirnya bagianku. Halo teman-teman, aku di sini akan mewakili Ica untuk membahas tentang moral kerja. Yuk simak. Moral kerja adalah sikap mental, etika, dan perilaku positif yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tempat kerja. Ini mencerminkan komitmen, kesungguhan, kejujuran, dan dedikasi seseorang terhadap pekerjaannya, serta terhadap nilai-nilai organisasi. Mengapa moral kerja itu penting? Karena karyawan yang bermoral tinggi tak hanya lebih produktif, tapi juga menciptakan suasana kerja yang positif dan penuh kolaborasi. Mereka menjauh dari konflik dan perilaku tidak etis, serta menjadi fondasi kokoh bagi pertumbuhan dan kepercayaan organisasi. Moral kerja dan produktivitas sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri karyawan, internal, maupun dari lingkungan kerja dan organisasi, eksternal.
Keseimbangan faktor-faktor ini akan menentukan apakah seseorang bekerja dengan semangat tinggi atau sebaliknya. Moral kerja karyawan dipengaruhi oleh dua faktor utama, internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu. Motivasi pribadi yang kuat, kepuasan terhadap pekerjaan, serta keinginan untuk terus berkembang membuat seseorang lebih semangat dan produktif. Begitu juga dengan nilai dan etika pribadi. Kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme jadi kunci menjaga semangat kerja, bahkan dalam situasi sulit. Sementara itu, faktor eksternal datang dari lingkungan kerja, gaya kepemimpinan yang adil dan inspiratif, hubungan kerja yang harmonis, serta sistem penghargaan yang transparan, semuanya mendorong semangat tim. Tak kalah penting, lingkungan fisik yang nyaman dan aman juga memengaruhi kenyamanan dan moral kerja sehari-hari. Gabungan dari faktor internal dan eksternal inilah yang membentuk moral kerja yang kuat dan berkelanjutan. Terima Terima kasih kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi, Sampai jumpa teman-teman. lagi teman-teman.